silakan masuk Bu Enggar, monggo. Monggo benar Bu Enggar. Terima kasih Pak. Ya. Gimana Bu? Saya mengalami beberapa masalah Pak dalam pembelajaran karena Pak Tomo ini saya lihat sudah mengikuti penggerak. Saya merasa tergerak juga Pak untuk minta tolong sama Pak Tomo. Siapa tahu Pak Tomo bisa membantu ya. Siap. Karena begitu saya itu mengalami beberapa masalah di dalam melaksanakan pembelajaran Pak. Jadi saya kemarin sudah melakukan pembelajaran, saya menganalisis diri saya, mengobservasi diri saya sendiri, tapi menurut saya kurang maksimal gitu. Saya minta tolong Pak Tomo untuk mengobservasi pembelajaran yang saya lakukan. Karena tahu mungkin ada beberapa kesalahan yang saya buat, atau mungkin ada beberapa hal yang mungkin saya kurang dalam melakukan pembelajaran. Nah, ini minta tolong Pak Tomo untuk membantu saya. Siap. Jadi intinya kemarin Bu Enggar sudah melakukan pembelajaran, tapi dalam pembelajaran itu ada masalah. Betul. Terus kemudian saya diminta untuk mengobservasi. Oke, siap, saya akan bantu observasi. Nanti kalau ada masalah kita pecahkan bersama. Oke. Terus karena dalam situasi ini berarti nanti saya akan menggunakan teknik kucing, di mana saya akan menggunakan alur delta. Jadi nanti kita akan koreksi bersama tentang pembelajaran yang kita lakukan. Ingatan? Siap. Pembelajarannya kapan ini? Oh iya, ini saya mau melakukan pembelajaran setelah ini. Pak Tomo bisa? Bisa. Siap. Oke. Mari kita. Siap. Oke. Ya, langsung. Terima kasih Pak. Gimana Bu Enggar perasaannya setelah melakukan pembelajaran? Cukup menikmati, cuman ya itu tadi Pak, seperti yang Pak Tomo tadi amati, beberapa masalah yang saya selalu hampir sering mengalami masalah itu, seperti anak tadi tidak berkonsentrasi saat pembelajaran. Kemudian anak itu konsentrasinya itu cuma beberapa menit saja, beberapa saat, kemudian mereka sibuk dengan pikirannya sendiri, kadang bermain dengan benda-benda yang ada di sekitarnya. Jadi saya merasa sudah melakukan beberapa metode pembelajaran, saya juga sudah mengelompokkan anak-anak supaya mereka tuh bisa saling ngajarin temennya, tapi ya itu Pak, permasalahannya seperti itu. Berarti tujuannya Bu Enggar datang ke saya itu sebenarnya itu apa sih? Saya pengen mengevaluasi diri saya sendiri Pak, untuk melaksanakan pembelajaran, dan saya juga pengen mengembangkan diri, potensi saya sebagai seorang guru. Pengen juga saya ngajar itu tidak sia-sia gitu Pak. Jadi bermakna untuk anak ya. Betul. Nah terus dari sekian banyak masalah itu, kira-kira masalah yang paling urgent yang dihadapi Bu Enggar itu apa dari pembelajaran tadi? Ya, penyerapan materi diksi ke anak itu saya rasa sudah dengan metode yang macam, tapi anak-anak itu seringkali
iya Bu sudah paham. Ya. Tapi ternyata ketika sudah anak dihadapkan dengan soal, kemudian dihadapkan dengan masalah, mereka itu seringkali cuman asal-asalan menjawab. Kemudian kalau dihadapkan dengan permasalahan, mereka tidak bisa menyelesaikannya. Dan mereka tuh seringnya nggak mau bertanya gitu. Ini caranya gimana? Nggak pernah tanya gitu Pak. Padahal saya sudah menawarkan gitu. Anak-anak yang belum paham silakan tanya sama dulu. Tapi ya gitu anak-anak kadang yang ditanyakan ke hal-hal yang kurang Aneh-aneh. kurang Di luar konteks ya. betul Pak. Jadi kalau menurut Bu Indah sendiri, tadi ketika pembelajaran itu kalau saya ambil skala dari 0 sampai 10 itu kira-kira posisi Bu Indah tadi mengajar sudah sampai mana? Saya Di angka berapa? mencapai angka 5 Angka 5. untuk penyerapan materinya ya. Oke, baik. Karena Bu Indah sudah bisa menilai diri sendiri, kira-kira pembelajaran yang tadi sudah dilakukan itu menurut Bu Indah sudah sampai ke angka 5. Berarti itu kan sebenarnya sudah ada kemauan anak untuk belajar kan. Nah, kemudian kira-kira dari tadi pembelajaran itu kesalahannya Bu Indah itu ada di mana? Mungkin kalau saya rasa ya kesalahannya terlalu banyak berbicara. Banyak Iya, bicara. jadi anak itu terlalu banyak mendengarkan, aktivitas fisiknya kurang. Ya, jadi anak-anak itu untuk duduk diam mendengarkan itu kan cuman beberapa menit saja. Nah, Bu Indah sudah bisa mengidentifikasi diri sendiri. Masalahnya juga sudah ketemu, ya kan? Ya, anaknya itu kurang konsentrasi, intinya seperti itu kan. Jadi konteksnya itu tidak terserap dengan baik. Nah, kemudian berdasarkan dari masalah itu kan berarti kan intinya Bu Indah kan hanya menggunakan satu metode saja. Seperti tadi Bu Indah sudah bicarakan kan sering berbicara. Nah, kira-kira solusi untuk mengatasi masalah itu menurut Bu Indah apa? Saya punya pemikiran untuk ngajak anak-anak itu belajar sambil bermain. Ya walaupun ini sudah usia anak kelas 5 SD, tapi anak-anak sekarang kan mereka di rumah saja sukanya nge-game. Dia kalau nge-game itu bisa sampai berjam-jam kok betah gitu kan. Betul. Nah, itu saya pengen menggali kenapa sih anak suka main HP sampai berjam-jam betah, tapi kalau pelajaran kok nggak betah. Nah, saya pengen merubah pembelajaran itu supaya biar anakku betah. Gimana caranya sih biar anak betah? Saya pengen adain games tapi muatannya itu tentang materi pembelajaran. Oke, itu bagus sekali itu Bu. Lah, kira-kira berarti kan menurut Bu Indah kan nanti akan mengajak anak itu ikut lebih aktif ketika pembelajarannya lewat game itu tadi. Nah, menurut Bu Indah, menurut pandangan bayangan Bu Indah itu, kalau digali dari masalahnya tadi dan sekarang menggunakan model itu, yang tadinya 5, skala 5, kalau kita ambil skala 0 dari 10 lagi, kalau sudah menerapkan itu jadi berapa? Saya rasa bisa mencapai angka 9 kalau anak-anak itu merasa game sama teka-tekinya ini menyenangkan. Karena kalau saya pakai metode game teka-teki itu anak-anak pertama dia juga aktivitas fisik, bisa dari kelompok lari ke depan ke papan tulis, terus mereka nyamperin kelompok lain juga, terus bisa dengan tepuk tangan atau dengan sorak-sorak yang ketika mereka bisa menyelesaikan tugas dari saya, mereka bisa menyerahkan yel-yelnya mereka. Nah, itu adu yel-yel itu mungkin dengan hal seperti itu mereka tergugah untuk menyelesaikan tugas-tugas yang kita kasih nih balapan. Berarti mereka pengen berlomba-lomba untuk menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya.
baiknya. Harapan saya gitu Pak. Siap. Jadi kalau bayangan kita, bayangan saya juga, nanti belajarnya menarik ya. Betul. Karena menarik, jadi santri siswanya itu lebih juga mengira belajar. Ya. Bagus sekali Bu Enggar, tadi sudah bisa kita memimpikan bersama bahwa nanti pembelajarannya sudah di angka 9 katanya Bu Enggar. Ya. Hebat sekali. Nah, kalau sudah ketemu seperti itu, kira-kira Bu Enggar mau mulai kapan? Saya ingin mulai secepatnya Pak. Mungkin di hari ini kan pembelajaran IPAS ya. Mungkin di pembelajaran IPAS yang selanjutnya saya mau terapkan ini Pak. Bagus sekali. Berarti 2 hari lagi mungkin ya. Ya. Ini kan ada pelajaran IPAS kelihatannya ya. Oke. Kalau begitu, apakah Bu Enggar sudah bisa berkomitmen dengan rencana Bu Enggar tadi, atau baru bayangan ini pernah? Nah ini makanya Pak, saya pengen diobservasi sama Pak Tomo, saya pengen dikuatkan supaya saya itu, ini loh sudah ayo berjuang gitu. Saya pengen karena saya butuh support Pak. Oh. Sebetulnya ya. Kalau saya melihat pembelajaran yang tadi sudah dilakukan, itu hebat sekali kalau sekarang mau menerapkan itu. Sangat bagus. Karena ya kalau tadi kan saya lihat kan anak-anaknya itu masih pasif. Betul. Ya kan? Masih pasif, kemudian anak-anaknya itu cenderung lebih memikirkan diri sendiri. Tapi kalau ada seperti ini, saya kira akan sangat bagus. Jadi Bu Enggar sudah bisa menerapkan tujuan dan sampaiannya, itu rencananya mau diadakan secepatnya ya. Ya. Nah, karena sudah ada rencana untuk melakukan secepatnya, maka apakah ada komitmen dari Bu Enggar dari rencana itu atau masih bimbang? Saya ingin sekali untuk membuat anak-anak itu paham. Iya. Jadi saya mau berkomitmen. Siap. Saya siap untuk melakukan apa yang ada di pikiran saya tadi untuk diterapkan ke anak-anak. Karena saya juga penasaran nih apa yang ada di akan saya pikiran. lakukan ini kira-kira benar-benar bisa mencapai angka 9 atau tidak. Ya, baik. Kalau begitu tetap semangat Bu Enggar. Saya yakin pasti bisa karena kalau saya bayangkan itu sudah hebat sekali nanti pembelajarannya. Tetap semangat, jangan kendor, tetap lakukan yang terbaik. Gitu. Ada lagi mungkin Bu Enggar? Mungkin itu dulu Pak. Sudah. Ya, makanya nanti misalkan saya nanti ketika melakukan pembelajaran nih, kemudian suasana kelas tidak ada perubahan tapi belum mencapai angka yang saya harapkan, ya saya minta bantuan Pak Tomo untuk untuk nge-share ide-idenya Pak Tomo mungkin supaya saya juga terinspirasi. Nah, jadi pada intinya kan dari percakapan yang kita lakukan ini, Bu Enggar sudah bisa memecahkan masalah Bu Enggar sendiri. Secara tidak sadar itu Bu Enggar sudah bisa memecahkan masalah diri sendiri. Saya di sini tidak apa-apa ini, tidak sebagai apa-apa ini. Saya di sini hanya membantu mengarahkan apa yang ada di pikiran Bu Enggar. Nah, nyatanya sudah terbukti bahwa Bu Enggar itu sudah bisa memecahkan masalahnya sendiri, ya kan? Nah, oleh karena itu tetap semangat, tetap jangan menyerah, ya, jangan kendor, terus selamat melakukan pembelajaran yang baik. Terima kasih Pak penguatannya. Saya sangat membutuhkan itu sekali. Oke, siap. Terima kasih Pak. Oke, ya, terima kasih.